Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Tahan yang dari PD. Yang dari PD kalau masuk tangkap. Itu polisi amankan itu. Kami berbentai Aceh Gata untuk tamu perang. Pathampinya susah ke Gata dan licin itu yang ada harap akan drop ke Gata. Dan Long Jack Libya, juru bicara KPA Pusat, hana perintah untuk menaik bendera tanggal 25 Desember 2025. Nyan mandum propaganda Tengku Fajri yang di luar Nangrau. Lun harap Bandung KPA Bansigom Aceh baik terpengaruh dengan pernyataan Tengku Fajri UPA bendera. Aceh tengah berduka. Aceh tengah musibah. Bendera akan diek. Bendera akan diek. Sabar saudara Lun. Sabar saudara Lun. Tanyo tengah musibah. Pengibaran bendera bulan bintang kembali terjadi di Aceh. Ini merupakan satu simbol lama yang pernah menjadi ikon perlawanan dan kini kembali hadir di ruang publik. Kamis 25 Desember 2025, di Simpang Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe, sekelompok massa mengibarkan bendera yang selama ini dilekatkan dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Aksi itu berlangsung singkat namun dampaknya panjang. Maklum bukan hanya memantik ketegangan di lapangan, tetapi juga membuka kembali perdebatan lama tentang simbol, aspirasi politik, perdamaian, dan dugaan adanya faktor-faktor yang bermain di balik layar. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim redaksi modusaceh.co, di lokasi kejadian sekelompok orang berdiri di sisi kanan jalan Simpang Kandang, Kampung Menasame, yang sebelumnya aksi ini juga sempat terjadi di Merdu, Kabupaten Pidijaya. Mereka mengibarkan bendera bulan bintang, memasang spanduk serta kain umbul-umbul dan meneriakkan yel-yel merdeka. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Pengguna jalan terpaksa memperlambat kendaraan, sebagian berhenti, sementara warga sekitar mulai berkumpul menyaksikan dengan rasa was-was. Tak lama berselang, aparat TNI datang ke lokasi. Pembubaran aksi dipimpin langsung Komandan Korem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infantri Ali Imran. Dalam keterangannya kepada wartawan, Danrem menyebut bahwa kehadirannya sebagai respon langsung atas aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan berpotensi memicu eskalasi keamanan. Meski situasi sempat memanas, aparat menyatakan pembubaran dilakukan secara persuasif. Tidak terjadi bentrokan fisik, bendera, spanduk, dan kain umbul-umbul dilucuti dan diserahkan secara sukarela kepada aparat. Puluhan peserta aksi kemudian membubarkan diri. Namun di tengah proses itu, aparat TNI mengamankan seorang pria yang dicurigai sebagai provokator. Menurut Danrem, pria tersebut sempat meneriakkan ajakan melawan dan berusaha melarikan diri ketika didekati. Tapi upaya pelarian itu gagal setelah salah seorang warga sempat menahan yang bersangkutan hingga personel TNI melakukan pengamanan. Pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Sekitar 1 jam setelah kejadian, situasi di Simpang Kandang tampak kembali kondusif. Arus lalu lintas normal dan warga sekitar mengaku tidak mengenali kelompok massa tersebut. Juru bicara Komite Peralihan Aceh KPA Wilayah Kutapase, Halim AB menilai insiden ini tidak bisa dilihat sebagai aksi spontan semata. Menurutnya, pengibaran bendera merupakan bentuk ekspresi aspirasi publik yang telah lama terpendam.
Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan pusat terutama dalam penanganan banjir yang berulang khususnya tidak menetapkan sebagai bencana nasional disebut-sebut menjadi pemicu utama aksi tadi. Halim menyebut ketika ruang dialog dianggap buntu, sebagian masyarakat memilih mengekspresikan tuntutan melalui simbol-simbol yang mereka anggap representatif. Sehari setelah kejadian, seorang yang mengaku sebagai juru bicara Gerakan Aceh Merdeka, Syukri Ibrahim, mengecam keras tindakan aparat TNI. Syukri mengatakan warga yang berada di lokasi tengah menunggu konvoi bantuan kemanusiaan untuk korban banjir. Makanya, ia menilai bahwa tindakan menghadang dan menangkap warga sipil sebagai pelanggaran hukum dan prinsip perdamaian Aceh. Menurutnya, tudingan kepemilikan senjata api merupakan hasil provokasi aparat. Karena itu, ia mendesak agar Baharudin dibebaskan tanpa syarat dan meminta TNI menghormati MOU Helsinki yang menjamin kebebasan berkumpul secara damai. Situasi semakin kompleks ketika beredar video singkat juru bicara KPA Pusat Zakaria N. Yaakob atau Jack Libya pada Jumat 26 Desember 2025. Dalam video berdurasi 30 detik itu, Jack Libya menegaskan bahwa KPA Pusat tidak pernah mengeluarkan perintah pengibaran bendera pada 25 Desember. Jack Libya mengimbau seluruh anggota KPA agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan, terlebih di tengah suasana duka akibat bencana alam. Ia juga menegaskan bahwa persoalan bendera akan diselesaikan pada waktu yang tepat. Menariknya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim merespon isu ini dengan sikap relatif moderat dan tenang. Pemerintah Aceh, ucapnya, tetap menghimbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera bulan bintang di ruang politik. Namun tersirat pula toleransi terbatas terhadap ekspresi simbolik sebagian kalangan, khususnya generasi muda dalam momentum tertentu. Biasalah sekali-kali anak muda, begitu kata Mualim. Tapi disinilah persoalan menjadi rumit. Apakah ini murni ekspresi aspirasi ataukah bahagian dari skenario yang lebih besar? Isu bendera bisa jadi menjadi kontra narasi untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendasar yaitu kerusakan hutan Aceh, penguasaan sumber daya alam, sektor tambang, hingga konsentrasi lahan sawit oleh segelintir oligarki yang menyebabkan Aceh luluh lantak dihantam banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Karena itu, peristiwa Simpang Kandang seharusnya menjadi cermin betapa rapuhnya ruang publik Aceh. Simbol lama masih mudah menyulut emosi, sementara persoalan struktural belum kunjung selesai. Aceh telah menandatangani damai hampir 2 dekade lalu. Namun, damai bukan sekedar absen senjata, tapi membutuhkan keadilan, kehadiran negara, dan ruang dialog yang nyata. Dan selama itu belum terpenuhi, simbol-simbol lama akan terus kembali mengetuk ingatan dan menguji kedewasaan dari perdamaian Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi